Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menjadikan hidup kita lurus-lurus saja tanpa diberikannya ujian. Akan tetapi hamba-hambanya lah yang suka mengklaim dirinya taat, soleh, solehah, dan merasa baik, merasa mampu, merasa kuat, merasa benar, merasa kaya, merasa memiliki, ataupun lebih dari itu, terucap maupun tak terucap. Maka oleh sebab itu, adanya kita diuji menimbang seberapa besar dan benar kesungguhan terhadap pengakuan kita kepada Allah Ta'ala, bahwa agar kita ini dimantapkan dan dijadikan hambanya yang baik, yang mampu menjaga iman, Islam, dan ihsan kita, zahir maupun batin. Dan ujian-ujian itu adalah tanda cinta Allah Ta'ala kepada kita, agar semakin bersihnya kita punya kehidupan dan menata segala apa yang diberikan, serta menjadi hamba-hambanya yang ikhlas menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Juga ingatlah sejarah cinta Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar cinta dan ujian itu sangat berbanding lurus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Ratib Banten Indonesia. Hamdan yuafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daiman ibada mulkillah wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Yang saya hormati Syekh Al-Gharab Al-Habib Haikal Alitus Alatus, alhamdulillah beliau telah tiba di tempat kita semua. Yang saya hormati dan saya hormati pimpinan Majelis Ratib Banten, Syekh Kanul Mujiz Al-Murabbi, dan yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di Majelis Ratib Banten Syekh Kahuripan untuk membacakan maulid, untuk memperingati maulid junjungan kita Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Saya sebagai tuan rumah memohon maaf kepada para sahabat-sahabat atau undangan yang hadir di sini dari segi kekurangan. Saya mewakili atas nama Majlis, mohon dimaafkan apabila tentu banyak kekurangannya. Ada tempat juga kita Masya Allah adanya seperti ini, kami memohon maaf. Dan kepada guru-guru masyayikh, para ulama, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau jauh-jauh dari Bekasi dan yang dari Jakarta, yang dari Tangerang, Masya Allah, dengan cintanya kejunjungan ke Nabi kita Muhammad SAW, beliau kumpul di sini untuk merayakan maulid. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada kasepuhan masyarakat Bojong Bunar. Alhamdulillah beliau pada hadir di sini. Terus kepada para pemuda Bojong Bunar, saya ucapkan terima kasih. Ya, tanpa beliau Pismak Masjid Bojong Bunar dan tim sahabat-sahabat yang berjuang untuk mengadakan maulid, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah dengan berbahagianya kita menyambut maulid, dengan gembiranya kita menyambut kehadiran beliau, semoga itu jadi nur nanti di alam akhirat, di yaumil mahsyar, yang membuatkan kita mendapatkan syafaat dari beliau Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak panjang lebar dari saya, mohon maaf untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibunya pada ngantuk. Lanjut kagak, Bu? Mau lanjut jangan. Yang kompak jawab salamnya biar kita semua kecipratan berkah dari hadratul Rasulullah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi khair. Ganti mic-nya ganti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad an-nabiyyil mustafal mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-huda lil akhyar, amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap yang saya hormati, para habaib, para asatid, terkhusus salam hormat saya sampaikan kepada junjungan kita, jauh-jauh datang dari Bekasi untuk kita, yang insya Allah akan memberikan nasihatnya untuk kita, yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Fadilatul Habib Al-Habib Haikal bin Idrus Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam kesehatan yang afiah, dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan untuk beliau serta keluarganya, dan insya Allah kita semua bisa memandang wajah datuknya nanti di hari kiamat, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Habib Syamsul Hidayat, kemudian Murabbi Ustadz Diki Firmansyah, kemudian Ustadz Raka Pratama Surya, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Sebetulnya malam hari ini jujur hadirin hadirat saya kurang pantas untuk berdiri di sini, karena kenapa? Di depan saya dan di depan antum semua ini adalah cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad, yang lebih pantas untuk menyampaikan apa yang ada pada Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan intisari-intisari yang ada pada maulid beliau-beliau yang lebih berhak untuk menyampaikan ketimbang Al-Fakir yang berdiri saat ini. Karena sesungguhnya beliau-beliaulah yang di dalam darah beliau mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan saat ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya dengar daripada guru saya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah, wa kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang duduk sama ulama, sama halnya dia seperti duduk denganku, dan barang siapa orang yang sudah duduk denganku di alam dunia, maka di hari kiamat aku akan duduk bersamanya. Shallu ala Muhammad. Sesungguhnya malam hari ini hanya satu yang kita harapkan hadirin, tidak lain dan tidak bukan, kita ingin diaku sebagai umat dari Nabi besar Muhammad. Amal soleh kita jauh daripada amal-amal soleh terdahulu, umat-umat terdahulu.
Amal kita masih sedikit, amal kita masih banyak yang kurang, dosa kita banyak yang sudah kita lakukan, maksiat lebih banyak yang kita lakukan. Apa yang kita harapkan? Hanya satu, hadirin, yang kita harapkan, kasih sayang dari kita punya Nabi baginda Nabi Muhammad. Maka inilah, dengan adanya peringatan Maulid Nabi yang malam ini kita rayakan, ini kita sudah mengamalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, "Qul bi fadlillah." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan yang daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia, wa bi rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah taala, wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat Allah taala kita mesti gembira. Kita harus gembira atas rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap kampung ketika memasuki bulan Maulid semuanya rata mengadakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung A mengadakan Maulid, kampung B mengadakan Maulid, setiap kota mengadakan Maulid, bahkan seluruh dunia di setiap negara mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul diaku oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Orang yang dekat denganku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, adalah orang yang paling banyak mengingatku, dan orang yang paling banyak mengamalkan sunnah-sunnahku. Shallu ala Muhammad. Dengan adanya majelis yang semacam ini, majelis maulid, majelis sholawat yang semacam ini, kita kumpul, akhirnya kita bisa memperbanyak sholawat kita di rumah. Kadang kita suka lalai baca sholawat 100 pun kagak nyampe terkadang. Namanya sifat manusia, lalai, betul apa kagak? Betul apa kagak? Nah, itu kadang sifat manusia ada lalainya, kadang sifat manusia ada malesnya. Ketika sudah di rumah enaknya rebahan, ketika sudah di rumah enaknya nonton TV, ketika sudah di rumah enaknya main game, ketika sudah di rumah enaknya ngegibah sama tetangga. Na'udzubillahi min. Nah, itu zikir dan sholawat kita tinggalkan, sholat duha kita tinggalkan, sholat tahajud kita tinggalkan. Ada satu tambalan untuk menambal itu semua. Insya Allah dengan tambalan ini kita semua bisa termasuk orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Adalah orang-orang yang berkumpul dengan ulama di dalamnya. Tiada lain tiada bukan, semua perkumpulan tersebut karena cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi karena kita kumpul seperti ini, manfaatkan momentum yang semacam ini. Manfaatkan momen yang semacam ini. Karena kenapa? Ketika kita duduk dengan para ulama yang ada di depan-depan kita, yang ada di depan Al-Fakir semuanya, nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita bisa duduk dengan datuk-datuknya mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita membawa manfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita wafat semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan baik dan dalam keadaan semuanya mencintai Rasulullah, dan dikumpulkan bangkitkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diakui umat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum ala jami'il khati'at. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi ala dawamih, wassalatu wassalamu ala rasuli wa anbiya'ih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa
wa awliyaihi wa abnaihi. Haibail kiram yang sangat saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Syamsul Hidayat, dan juga guru kita yaitu Al-Ustaz Diki, dan juga tamu kita yang sangat istimewa yaitu Al-Habib Haikal Al-Attas, dan juga para hadirin, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Wal hadirin hadirat, mukminin mukminat, mujahidin mujahidat yang hadir pada malam hari ini, insyaallah tanpa kata dan tanpa saya berdoa pun, berkah Sayyidil Walid, insyaallah kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita pada malam hari ini ngadain maulid. Betul. Saya nggak bakalan panjang karena nanti ada penceramah selanjutnya. Saya cuma pengen bilang, kalau maulid Nabi ada satu syair yang dikarang oleh Al-Alamah Al-Habib Fadilatul Ustaz Sayyidul Barakah Bahrul Fahammah Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Saya hampir 10 tahun belajar sama anak beliau Al-Alamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau baru saja meninggal dan akan menuju haulnya yang ke-1 tahun. Kata beliau, barang siapa yang menghayati ini syair, maka demi Allah, kalau di hatinya ada nama Rasulullah, maka Rasul akan datang ke dalam mimpi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadra masih komplit kan ya? Masih. Saya bukan dari Tangerang Ustaz, saya dari Jakarta. Saya Betawi Tulen. Saya orang Betawi. Makanya jangan ada yang sakit hati yang omongan saya. Betul. Anak Betawi itu ngomongannya nggak ada pagar, Bu. Orang Betawi ketemu orang Jawa berantem. Orang Jawa, opo iki. Orang Betawi, apa sih lo opo-opoan? Opo mah handphone bego. Alhamdulillah. Adra masih komplit ya? Komplit benar? Nggak komplit gua nggak bayar. Shallu ala Muhammad. Ini adalah ciri-ciri Rasulullah, Bu. Ini adalah ciri-ciri Rasulullah SAW. Ibu hayatin, ibu dengerin, ibu masukin dalam hati. Ya, kalau masuk, insya Allah bisa mimpi ketemu Rasulullah. Tapi kalau ini saya nggak masuk ke dalam hati kita semua, ibu Wahabi berarti. Wahabi nggak demen sama maulid, Bu. Wahabi nggak demen sama maulid. Karena apa? Orang yang nggak suka sama maulid Nabi, maka dia nggak suka dengan kelahiran Rasulullah SAW. Pahamin tuh? Paham sampai sini? Dah, kalau paham udah pulang dah. Alhamdulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Ayo suaranya yang kompak. Ya Rasulullah. Ayo semangat, keluarin diknya. Orang bahir jauh dari Allah. Ya Rasulullah.
Ayo suaranya. Tidaknya bercahaya cahaya luas sebagai bulan 14 jenggonya tebal hitam rupanya tubuhnya sangat harum barunya jika dilihat pertama kali terasa seram hebat sekali tapi jika terus diikuti terasa cinta di dalam hati ya Rasulullah salam ya tangannya lemas dikata orang sebagai bunga jika dipandang jika memegang tubuh seorang tercium bau bukan kepalang sehingga dapat diketahui orang tersebut disentuh Nabi ya Rasulullah rambutnya ideal bukan keriting kata-katanya wahyu dan penting cahayanya Nabi terang sekali dan terlebih dari matahari hati Nabi pun sepanjang umur tak ngantuk pasti mata tertidur ya Rasulullah. Ayo semangat dari Jakarta nih dan bulannya tak pernah mimpi dan tak menguap sama sekali dan tubuh Nabi tak dihinggapi nyamuk melakar keharum suci jika berjalan enteng badannya duduk di majelis tinggi puncaknya dan sangat halus sebagai kapas jalan di pasir tidak berbekas ya Rasulullah Allah jadikan Nabi terlepas dari apapun yang kurang pantas ilmu Nabi luas sekali tak orang yang dapat membatasi ya Rasulullah jika berjumpa Nabi selalu memberi salam lebih dahulu duduk berjalan bersama fakir miskin dan hamba tidak diusir ya Rasulullah ya
السليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حقق لنا كل مطلوب بجاه شيخنا الإمام بحر الفحمة سيد البركة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولهم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran katsir. Jam 11 ini. Lanjut masih. Sampai pagi. Antum sampai pagi kita pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya semangat sampai pagi. Lemes banget jawabnya. Sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Siyadatul habaib al-fudala wal asatidah al-kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Akhussu bi dzikri fadilatul ustaz Habib Syamsul hafizahullah wa ra'ah wa kadzalika al-ustaz Diki Firmansyah wa jami'il asatidah alladzi ma'ahu alladzi lam adkur asma'ahum hafizahumullah wa ra'ah. Semoga para asatid kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Begitu juga kepada segenap dan seluruh para tokoh masyarakat, para sepuh yang mohon maaf tidak fakir sebutkan namanya satu persatu, juga kepada seluruh dan segenap aparatur pemerintah, baik lurahnya, RW-nya, RT-nya, kadesnya yang hadir pada malam hari ini. Lurahnya hadir apa enggak? RT-nya hadir, RT hadir, RW-nya hadir, hadir, kadesnya hadir. Mudah-mudahan para aparatur pemerintah, para pejabat-pejabat kita yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan istiqomahan untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amanahnya tersebut menjadi duang pahala, bukan menjadi gudang dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
beliau menyebutkan fasadur ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadil muluk bi fasadil ulama, falaula ulama as-su wa qudat as-su laqallatil fasadil muluk khaufan min inkarihim. Atau kama qala Imam Ghazali rahimahullah, rusaknya masyarakat, rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya para pemimpin. Kalau pemimpinnya rusak, rakyatnya juga bakal bejat. Kalau pemimpin-pemimpinnya adil, insya Allah rakyatnya sejahtera. Tapi rusaknya para pejabat nggak sampai di situ. Mereka bisa rusak karena para ulamanya yang rusak. Ulama su yabi'u dinahu bidunya, ulama-ulama yang menjual agamanya untuk kepentingan pribadi, sehingga nggak berani untuk menasehati para pemerintah, nggak berani untuk menegur para pemerintah yang salah. Karenanya pemimpin-pemimpin kita rusak karena ulama-ulamanya juga yang rusak, ibadallah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan para pejabat yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa jadi presiden semuanya, amin. Amin ya rabbal. Tapi presiden di Afrika sono. Nah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini juga segenap hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, entengkan langkah kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang mulia pada malam hari ini, yaitu memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah sama-sama kita baca rotib tawasul, kemudian disambung dengan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Simtud Durar. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid tadi yang kita baca, beliau dalam salah satu qasidahnya menyebutkan masyi kama majma' maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik, lebih mulia, lebih agung ketimbang perkumpulan yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala problem, segala masalah, segala kesulitan akan Allah Subhanahu wa taala lapangkan. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita semua. Allah berikan rahmat kepada kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat yang berurusan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang punya pekerjaan Allah lancarkan pekerjaannya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, dan yang telah wafat Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini Allah kumpulkan lagi kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, mudah-mudahan juga kumpulnya kita di sini menjadi wasilah atau sebab yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, betul. Yang udah kenal tapi belum akrab, mudah-mudahan bisa saling akrab. Karena kalau sudah saling akrab, insya Allah kita bakal mudah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Insya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan.
saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nggak boleh kita saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, mendukung, membiarkan, meridhoi, apalagi sampai memfasilitasi perbuatan dosa. Nggak boleh kita lakukan itu semua, ibadallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, dan sabda ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'ana ala ma'siyah walau bisyatri kalimah kana syarikan fiha. Barang siapa yang mendukung suatu perbuatan dosa walaupun dengan setengah kalimat, mengiyakan, mengizinkan, membiarkan, apalagi sampai memfasilitasi, maka orang tersebut sama seperti orang yang melakukan dosa. Na'udzubillah min. Jadi kita bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Mungkin kita di rumah lagi tidur, mungkin atau kita di rumah lagi ibadah, tapi gara-gara kita pernah membantu orang untuk melakukan perbuatan dosa, selama orang tersebut melakukan perbuatan dosa, selama itu pula kita dapat kiriman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Makanya kalau ada acara-acara yang di dalamnya berbagai macam kemaksiatan dan dosa, ada orang yang ngadain acara tersebut yang paling banyak dosanya. Na'udzubillah min. Tapi sebaliknya, orang yang saling tolong menolong, bantu dan membantu dalam perbuatan ibadah, dalam ketakwaan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dalla alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, selama orang lain tersebut melakukan kebaikan, selama itu pula orang yang menunjukkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin di rumah lagi nyantai tiduran, lagi nggak ngapa-ngapain, main handphone, main game ya. Biasanya anak-anak muda pada main game nih, main Free Fire ya, main ML ya, main cacing ya. Jangan kebanyakan main cacing, ntar pada cacingan loh, jangan. Nah mungkin di rumah lagi nyantai, tapi gara-gara pernah nunjukin orang lain untuk melakukan perbuatan ibadah, pernah menunjukkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, selama orang tersebut melakukan kebaikan, selama itu pula yang menunjukkan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya orang-orang yang ngadain acara-acara kebaikan semacam pada malam hari ini yang paling gede pahalanya yang ngadain acara seperti ini. Alhamdulillah. Dalam hal ini para asatidz kita, berarti beliau-beliaulah yang paling banyak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang pada membantu dan orang-orang yang hadir untuk mensukseskan acara ini. Alhamdulillah. Nah hadirin rahimakumullah, jadi jauh sebelum kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, sebelum Majelis Ar-Ratib mengadakan perayaan Maulid pada malam hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terlebih dahulu sudah bersyukur merayakan atas kelahirannya. Mari kita lihat bagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang puasanya di hari Senin, apa yang beliau jawab? Dzakal yaumul wulidtu fihi aw kama qala Nabi. Di hari Senin aku berpuasa sebab aku bersyukur karena di hari Senin aku dilahirkan. Tapi timbul pertanyaan, Beb, kan Nabi dulu ngerayainnya pakai puasa, terus kenapa kita sekarang umatnya ngumpul-ngumpul begini baca maulid?
qasidah-qasidahan, baca sholawat, zikir-zikiran. Kira-kira kalau ada yang nanya begitu jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Udah malam, lanjut apa kagak? Mau hujan kayaknya, lanjut apa kagak? Betul. Siap ngaji, siap dengerin, siap fokus. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Nah, yang jawab ini bukan saya, tapi yang jawab ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, yang dinukil oleh Al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Haula Ihtifal bi Maulidin Nabi. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Suyuti, bahwa kata Imam Suyuti, yang namanya bersyukur atas nikmat Allah termasuk kelahiran Nabi tidak terbatas hanya dengan puasa, tapi dengan ibadah-ibadah yang lain pun yang namanya mensyukuri nikmat Allah bisa kita lakukan. Bisa dengan sedekah, bisa dengan zikir, bisa dengan sholawat, bisa dengan puasa, dan bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk mengadakan perayaan Maulid seperti pada malam hari ini. Kita kumpul di sini untuk ibadah, betul? Kita Maulid di sini, kita berzikir, betul? Berzikir ibadah atau bukan? Berzikir ibadah atau bukan? Kita kumpul di sini sholawatan, betul? Sholawat ibadah atau bukan? Sholawat ibadah atau bukan? Kemudian kita kumpul di sini membaca riwayat Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca riwayat Nabi ibadah atau bukan? Membaca riwayat Nabi ibadah atau bukan? Bahkan disebutkan inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah, apabila kita menyebut satu saja nama orang soleh maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bi aslahis sholihin, bagaimana yang kita sebut pada malam hari ini, yang kita baca riwayatnya pada malam hari ini, yaitu orang yang paling soleh di antara orang soleh, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini ibadah, betul? Kumpul kita di sini silaturahmi. Silaturahmi ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Kemudian kita habis ini tadi disampaikan sama MC, yaitu nanti bakal dapat hidangan jasmani, betul? Betul apa enggak nih? Apa jebakan doang biar nggak pada kabur? Nah, yang namanya hidangan jasmani itu sedekah, betul? Sedekah ibadah atau bukan? Sedekah ibadah atau bukan? Betul? Yakin? Takbir! Jadi kumpulnya kita di sini yang pertama bersyukur atas nikmat Allah dengan ibadah, betul? Bahkan tadi disebutkan dalam sambutan beliau, kita kumpul di sini mensyukuri rahmat yang paling besar dari Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi kepada umatmu, atas karunia dan rahmat dari Allah hendaknya mereka bergembira, dan karunia rahmat dari Allah yang paling besar adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nanya begitu kira-kira kalau dikasih jawaban begitu diam apa enggak? Kalau masih ngomong aja, ngoceh aja kan ada suka yang begitu ya. Mudah-mudahan di sini maka gak ada. Amin. Kalau di sono banyak yang suka mempermasalahkan yang namanya maulid. Kira-kira kalau ada orang yang udah dikasih jawaban begitu masih ngeyel, kira-kira apa ya ingatnya? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi kalau masih menggonggong, timpukin aja rame-rame. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Para ulama merayakan maulid di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Yang pertama yaitu untuk bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para ulama mengadakan maulid di berbagai tempat, yaitu saudara untuk mengenalkan kepada umat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena jika umat tidak kenal kepada Nabi, tidak akan ada rasa cinta kepada Nabi, betul? Makanya ada istilah tak kenal maka tak sah. Biasanya anak-anak muda paling paham nih beginian ya. Tak kenal maka tak sah, tak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal. Zaman sekarang bahasanya PHP, jangan di PHP-in, jangan di ghosting, betul? Ada di sini yang suka pacaran, ada di sini yang suka pacaran. Mudah-mudahan yang masih pacaran malam ini diputusin, amin, amin, ya Rabbal. Itu yang teriak paling kencang kayaknya habis ditikung gitu. Apa jomblo? Mudah-mudahan di sini bukan jomblo tapi single. Beda antara single sama jomblo. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Beda antara jomblo dengan single sedikit nih buat anak-anak muda. Mudah-mudahan di sini mah single semua. Yang namanya jomblo mah nasib, betul. Tapi kalau yang namanya single prinsip, betul. Nggak mau pacaran sampai halal, betul. Makanya nih perempuan-perempuan jangan mau dibohong-bohongin sama laki-laki zaman sekarang. Pakaiannya islami, manggilnya abi umi. Pacaran di Islam-islamin, bilangnya ta'arufan. Tapi jalan berduaan. Jangan mau dibohongin. Yang perempuan-perempuan harus punya prinsip, tinggalkan atau halalkan. Setuju? Setuju? Takbir. Biar bahas begini pada seger ya. Tawan banget jomblo ya pada anak-anak muda. Nah, hibail kiram, nggak bisa kita cinta kepada Nabi sebelum kita kenal lebih dulu siapa Nabi, betul. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, maka kita akan mudah untuk mengikuti Nabi, betul. Karenanya tema malam hari ini yaitu menanamkan akhlak Rasulullah SAW di era milenial. Nggak bakal bisa terrealisasi, kecuali kita terlebih dahulu mengenal siapa Nabi SAW. Harus kenal dulu siapa Nabi, karena kalau kita nggak kenal Nabi maka nggak bakal timbul cinta kepada Nabi SAW. Andai kata kita kenal siapa Nabi, kemudian kita memiliki akal pikiran yang sehat, hati yang jernih, tidak ada iri, dengki, hasut kepada Nabi, insya Allah siapapun orangnya pasti bakal cinta kepada Nabi, saudara. Karena orang manusia punya tabiat untuk mencintai kepada sesuatu yang indah, betul. Yang punya akalnya sehat, hatinya jernih, maka pasti condong kepada keindahan, betul. Dan kalau kita mengkaji Nabi SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana perintahnya, bagaimana sifat-sifatnya, demi Allah orang tersebut pasti bakal cinta kepada Nabi SAW. Karena itu tabiat manusia. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang yang bernama Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini adalah orang yang sangat benci dengan Nabi, sangat benci dengan Nabi, nggak mau masuk Islam sama sekali, nggak mau ngikutin perintah Nabi. Bahkan dia adalah salah seorang yang memerangi umat Islam. Akhirnya terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang berada di Najd. Salah satunya di rombongan orang-orang kafir ada Thumamah bin Uthal tersebut. Terjadi peperangan, singkat cerita umat Islam memenangkan peperangan tersebut. Alhamdulillah. Hingga akhirnya Thumamah bin Uthal ini menjadi tawanan umat Islam, dibawa menghadap Nabi SAW. Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mengikat Thumamah bin Uthal di salah satu tiang di dekat masjid Nabi SAW dengan syarat perlakukan dengan baik dan terhormat. Berhari-hari berlalu, Thumamah bin Uthal melihat bagaimana akhlak Nabi secara langsung, melihat bagaimana Nabi dan sahabat berinteraksi, melihat bagaimana Nabi dan para sahabat bersosial.
melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan syariatnya. Setelah berhari-hari berlalu, Thumamah bin Utsal melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariat yang dibawanya. Nabi perintahkan kepada para sahabat, biarkan Thumamah bin Utsal dilepaskan dan biarkan dia kabur secara cuma-cuma. Namun apa yang dilakukan oleh Thumamah bin Utsal? Bukannya Thumamah bin Utsal lari dari Nabi, melainkan Thumamah bin Utsal menghampiri Nabi dan masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Ternyata gambaran yang selama ini ia pikirkan bahwa Nabi itu orangnya bengis, bahwa syariat Islam itu tidak relevan, bahwa syariat Islam itu sudah kuno dan lain sebagainya, terpatahkan dengan pengetahuan ia secara langsung ketika melihat bagaimana baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kerusakan demi kerusakan, hancurnya akhlak umat Islam pada saat ini karena ketidaktahuan bagaimana akhlak Nabi dan syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran kalau sekarang melihat umat Islam akhlaknya hancur, anak mudanya jadi ahli maksiat, yang perempuannya bejat, suami tidak menjalankan hak kepada istrinya, istri tidak hormat kepada suaminya, anak kurang ajar kepada orang tuanya, pemimpin zalim terhadap rakyatnya, rakyat rame-rame bermaksiat karena mereka semua jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa jauh dari akhlak Nabi? Karena nggak tahu Nabi. Yang mereka tahu sekarang artis-artis sinetron, betul, penyanyi-penyanyi, betul, pemain sepak bola, betul, K-pop, betul, dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan salahkan umat hancur karena tidak mengenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran ketika kita hidup di era milenial ini akhlak umat hancur karena minimnya idola terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Na'ibu zaman wal 'aibu fina wa laysa al-'aib li zamanina wa siwana." Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, bukan zaman yang rusak, akan tetapi adalah orang-orang yang hidup di zaman tersebut yang rusak. Bukan era milenial yang rusak, akan tetapi orang-orang yang hidup di era milenial yang rusak. Dulu orang-orang pacaran malu, betul. Sekarang nggak punya pacar malu, betul. Dulu mabok diem-diem biar nggak kelihatan, tapi zaman sekarang kemaksiatan diposting di media sosial, betul. Media sosial jadi ajang untuk bermaksiat, betul. Minum-minuman keras dipamerin, betul. Joget-joget depan kamera, betul. Ada di sini yang main TikTok. Banyak mulu tadi yang maksiat banyak. Yang main TikTok banyak, yang main pacaran, ya penggapar pacaran banyak. Mudah-mudahan yang masih pada goyang-goyang depan kamera di TikTok HP-nya hilang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hati-hati tuh yang semangat-mangat, jangan-jangan. Zaman sekarang joget-joget depan kamera pada bangga, betul. Yang perempuannya, betul, bahkan yang pada pakai kerudung pun ikut-ikut joget, bahkan yang bercadar ikut-ikut joget, betul. Inna lillahi. Makanya nggak bakal terrealisasi untuk menanamkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita kenal dulu siapa Nabi. Kalau kita udah kenal sama Nabi dengan betul-betul, dengan sumber yang jelas dan pasti, bukan dari ulama-ulamaan, tapi dari ulama beneran. Sebab ulama ada dua, ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Ulama beneran ngajakin kita masuk ke surga beneran, ulama-ulamaan ngajakin kita ke surga. Ulama beneran itu imanuhum fi qulubihim, imannya ada di hati. Tapi ulama-ulamaan adalah
imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di amplop. Semakin tebal amplopnya, semakin ngaur fatwanya. Semakin tebal amplopnya, semakin kacau fatwanya. Inna lillahi. Kalau kita betul-betul mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sumber yang benar, dari ulama-ulama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, pasti siapapun orang yang mendengar Nabi, dia akan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah cinta mah ya Bu, Pak, pasti ngikutin, betul? Udah otomatis. Imam Syafi'i bilang, li'annal muhib liman yuhib muti'. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai pasti taat. Namanya cinta, betul? Ini anak-anak muda biasanya pada bucin nih, budak cinta. Disuruh jemput hujan-hujanan mau baik, betul? Mau baik tuh, keluar baik dah Cikarangnya. Ini bahasa Bekasi baik, mohon maaf ya. Biasanya kalau udah cinta itu disuruh apa-apa mau, betul? Bahkan secara otomatis bakal ngikutin, betul? Sekarang anak-anak muda yang cinta sama pemain bola, gaya-gayanya udah kayak pemain bola, betul? Yang cinta sama orang-orang Korea, artis-artis Korea, rambutnya dimirip-miripin, betul? 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 Rambutnya diwarna-warnain, yang perempuan juga begitu, diwarnain merah, diwarnain oranye. Ada yang warna putih, itu alami kalau udah 50 tahun ke atas. Diwarna-warnain rambutnya, udah kayak ayam sepuhan yang dijual di SD ya. Warna-warni rambutnya. Karena apa? Karena cinta, otomatis bakal mengikuti. Li'annal muhib liman yuhib muti. Karena seorang pecinta akan mengikuti yang dicintainya. Alangkah indahnya jika yang kita cintai adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis kita bakal cinta. Jadi sebelum kita cinta, kita harus kenal dulu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya di akhir ceramah ini saya ingin sedikit menjelaskan biar kita tahu bagaimana sih akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini kita rayakan maulidnya, beliau adalah seorang yang sempurna khalqan wa khuluqan, yang sempurna baik fisiknya maupun akhlaknya. Bahkan disebutkan dalam qasidah, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Wahai Nabi, alangkah sempurnanya engkau, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana engkau inginkan. Pengen muka yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen punya mata yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen alis yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini diciptakan sebagaimana engkau inginkan. Semuanya sempurna. Begitu juga akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi sempurna, tidak ada satu orang pun yang bisa mensifati Nabi baik fisiknya maupun akhlaknya secara detail. Karenanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simti Duror tadi sebutkan tashwiqan lis-sami'in. Walaupun pohon-pohon ikan pena yang ada di dunia, kemudian air laut yang ada di dunia seluruhnya dijadikan tinta untuk memuji bagaimana kesempurnaan Nabi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa memuji dan mensifati bagaimana sifat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tashwiqan lis-sami'in. Hanya saja kata Habib Ali Al-Habsyi, saya membuat maulid ini cuman buat jadi pereda rindu orang-orang yang rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya kalau kita mensifati Nabi secara detail, baik fisiknya maupun akhlaknya, nggak ada satu orang yang bisa mensifati secara detail bagaimana keagungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya luar biasa. Sayyidina Ali Allah wajah, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Imam Ali, sifatkan kami bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan kecerdasan beliau jawab dan balik bertanya kepada si penanya,
sebelum aku jawab untuk mensifatkan bagaimana akhlaknya Nabi, saya mau tanya lebih dahulu kepada Anda. Bisakah engkau mensifati keindahan dan kenikmatan di seluruh dunia? Lalu si penanya bingung, nggak bisa menjawab. Wahai Imam Ali, bagaimana aku bisa mensifati keindahan dan kenikmatan dunia yang begitu banyak? Lalu Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau menjawab, jika engkau tidak bisa mensifati bagaimana keindahan dan kenikmatan yang ada di atas dunia seluruhnya, yang padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mata'ad dunya qalil, kenikmatan dunia itu hanya sedikit. Lalu bagaimana aku mensifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya pada dirimu wahai Nabi ada akhlak yang sangat agung. Bagaimana aku bisa, sedangkan engkau tidak bisa mensifati kenikmatan dan keindahan dunia yang sedikit, sedangkan aku diperintahkan untuk mensifati bagaimana akhlak Nabi yang besar dan agung. Tapi di samping itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga pernah ditanya untuk mensifati bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pernah ditanya. Siti Aisyah siapa? Bu, ini ibu-ibu pada nunduk khusyuk apa ngantuk? Bu, Siti Aisyah siapa, Bu? Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri pertamanya siapa? Siti Khadijah. Alhamdulillah. Siti Aisyah pernah ditanya sama seorang, wahai ummul mukminin, sifatkan kami bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Aisyah menjawab secara ringkas dan padat. Beliau jawab, kana khuluquhu Quran, akhlak Nabi adalah cerminan dari Al-Quran. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang dihalalkan oleh Al-Quran, yang diperintahkan oleh Al-Quran, itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang dilarang oleh Al-Quran, yang diharamkan oleh Al-Quran, yang dicegah oleh Al-Quran, itu bukanlah akhlak Nabi Muhammad. Jadi akhlak Nabi adalah cerminan dari Al-Quran. Kira-kira sampai sini paham? Sadayana parantos ngartos, insya kayaknya udah pada ngantuk ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pulang bawa oleh-oleh, membawa akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya nggak rajin zikir jadi rajin zikir, yang tadinya nggak rajin puasa jadi rajin puasa, yang tadinya suka bohong jadi jujur, yang tadinya suka berdusta jadi orang jujur, yang tadinya zalim jadi adil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sebenarnya ini jamaah masih senang loh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kafir. Ya, untuk acara selanjutnya insya Allah akan ditutup dengan doa kepada Murabi. Dipersilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa, kutbil anbiya wal awliya, sayyidina maulana rasulillah balghazi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa likulli sakamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berterima kasih Fadilatul Sayyid Al-Habib Haikal Al-Attas, dan telah memberikan kita semua pencerahan dan kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini cinta nih sama nih bajunya, bajunya
Ciri orang mencintai itu nggak janjian, tapi hatinya sama. Mudah-mudahan dengan darah yang ada dalam tubuh beliau berkoneksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang hadir maulid, kita niat sebagaimana kita punya niat orang tua dan guru. Kita niat kalau hadir maulid, tiap tahun kita maulid, biar tangan-tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita hadiri maulidnya pada malam hari ini menyentuh hati kita masing-masing, sehingga apa? Ada perbaikan pada diri kita masing-masing. Jadi tiap tahun, tiap maulid harus meningkat kita punya takwa, harus meningkat kita punya iman. Jangan sampai kita hanya bergilang-gilang dan menghambur-hamburkan waktu seperti tak ada guna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hadir maulid minimal ada niat, saya datang maulid ya Allah untuk memperbaiki apa-apa yang ada di tubuh saya, yang kurang-kurang apa-apa yang ada di pikiran saya, yang kurang-kurang dari penyakit-penyakit hati dan apa yang terseriat di dalam hati kita yang punya tahu masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijadana bil ijabati ilahi tawassalna bil Qur'an lidal karim tunawwir bashirati wa sam'i wa mughlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni lihusni al-ibadati bi asma'ika al-husna tajudu bi tawbati nasuhin tadbiruni dhunubi wa zallati wa tamduruni bi kulli haqqin wa lamhatin dunati bi halin yawmin qiyamati wa bil mustafa rasul tajrahuni sadri tuyasiru li amri wa tamshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram وبالتقوى وإدراك غاياته بهم وبالأولياء ترحيبوني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتسبيح وعني كل شر بحقه وشرات بشر من إنس وجنات بقلب فبشر بعزم الخواتم وبالرحمن ادخلني بدار الإضافة عليه هنا صلاة وتسليم ورضوان الساجد إلهي مناجاتي إلهي بجاه
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kalimatul hakim alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nafas insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karamihi jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. Angkat tangannya ya Allah. Berserah diri kepada Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, 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 Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah ya ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma aftah lana bi futhal arifin Allahumma arzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim Allahumma hdina fi man hadait Allahumma aghfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma asdur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad Allahumma alif ummata sayyidina Muhammad Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ذريات طيبات إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات الفاتح بالقبول تمام كل صول ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم وحبيبنا سيد الوالد سيد البركة المربي والجسم الداعي الله سيد البركة سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الشقاق يا الله أن الله يغفر لهم وارحمهم واجعل جنة مثواهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara demi acara pada malam ini, sekali lagi atas nama panitia dan juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi keluarga besar Kampung Bojong Munara hingga terlaksananya acara ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Supriyanto Fayat atas kehadirannya. Ya, kami ucapkan mudah-mudahan setelah kita memperingati peringatan Maulid Nabi ini, Allah benar-benar berikan hidayah kepada kita semua, berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi sebelum acara ditutup, mohon kepada para tamu undangan jamaah jangan dulu pulang. Insya Allah kami dari selaku panitia menyediakan sedikit hidangan, jangan pulang dulu, silakan merapat dulu, enggak. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam, kepada ketua panitia dan jajarannya, tokoh masyarakat yang telah mendukung hingga acara ini terlaksana. Atas nama pribadi selaku pengatur acara, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, mahati untuk kenyawan, mahati. Kemotong kesian, video nama sih kan. Bendot. Yang aus. Kacang. Oh, makan. Kacang. Ini. Kacang. Copot. Gus copot. Oh, mana kapal gini. Sebentar lagi. Ya. Iya, Gus. Betul sebentar lagi. Aman. Tunggu bentar doang. Habis banget ini. Baru 4 menit doang. Bentar dulu. Kan harus dipindahin buat adit video ini. Jalan. Oh, salaman dulu. Jalan. Hadran beres sedikit di belakang lo. Kena buaya kita. Oh. Habis. Turun. Gantian. Oh, sambar pakai kun. Turun. Matiin.